suatu hal yang baik, yang positif, bersyukur aja ya gitu. Karena kan apa yang kita lakukan ya natural gitu aja, berjalan dengan apa yang kita rasain, apa yang kita lakuin. Tapi ya terima kasih juga mungkin kalau ada teman-teman yang bilang kayak gitu juga, dan malah itu bisa menjadi doa baik buat kita, dan mungkin jadi ya kita semangat lagi untuk berusaha saling ngasih yang terbaik ke pasangan kita gitu. Caranya gimana sih untuk tetap awet gitu, tetap apa tuh romantis gitu, jaganya seperti apa gitu? Kalau aku sama Virus selalu menganggap rumah tangga itu sebagai perlombaan, jadi berlomba-lomba ngasih yang terbaik kepada setiap pasangannya gitu. Jadi Virus selalu berusaha ngasih yang terbaik, aku berusaha ngasih yang terbaik, jadi nggak monoton gitu hubungannya. Kita belajar untuk itu gitu. Jadi setiap apa yang kita dapat yang terbaik dari pasangan, pasti kan setiap pasangannya itu juga pengen memikirkan, gue mau ngasih apa ya, bikin surprise apa ya. Jadi ada sesuatu yang dipikirkan lagi untuk hubungan kita. Jadi untuk selalu ngasih terbaik aja, selalu berusaha ngasih surprise aja. Mungkin kayaknya itu kali ya. Dan kemarin ulang tahun ya, pas lagi di Bali tuh surprise-nya gimana tuh kemarin tuh? Katanya saking sampai nangis kan kemarin di Bali. Iya ya, terharu sih, soalnya kan masalahnya happy ya, bersyukur sama Allah dikasih kebahagiaan luar biasa banget, punya suami yang sayang sama aku, dikasih kejutannya terus-terusan. Aku pikir tuh dia udah punya anak gitu kan, udah lewat masa-masa yang maksudnya udah mau 4 tahun nih kan, nanti bulan Mei nanti 4 tahun pernikahan aku sama Sony. Ayo udah paling gak bakal gimana gitu, ulang tahunnya ya udah happy birthday gitu dong, udah selesai. Ternyata dia ngajak aku dinner di pinggir pantai, cuma berdua doang, terus gak ada orang sama sekali, cuma kita berdua aja sama mas-masnya yang ngelayanin itu. Terus juga abis itu aku pikir udah selesai gitu, kejutannya dikasih, cuma itu udah gitu kan, udah kayak santai aja main-main gitu. Terus tiba-tiba ternyata dia bikin kejutan lagi di villa tempat kita stay, itu di kolam renangnya, sama dia dihias pakai bunga banyak banget, terus sampai ada balon-balon, lilin-lilin. Aku bilang ya Allah, aku udah kayak gak bisa ngomong sih, speechless deh. Maksudnya kayak ya cuma bisa bilang makasih sama Allah udah dikirim suami yang luar biasa sayang sama aku. Terus yang bikin aku nangis tuh sebenarnya si pas ngasih aku surat gitu, dan isi suratnya dia itu membuat aku kayak gak nyangka anak kecil itu bisa nulis gitu. Dan kayak aku, jadinya aku yang tadinya maksudnya bisa nahan nangisnya, jadi kayak jadi nangis gara-gara suratnya dia gitu. Terus habis itu senang ada kakak-kakaknya dia, keluarga dari kakak-kakak aku juga datang di acara ulang tahun. Berarti Siva nulis suratnya seperti apa sih kemarin? Sebenarnya suratnya tuh agak ini sih, mungkin nanti kali ya apa ya, bisa dibilang suatu saat mungkin akan dikasih tahu isi suratnya ketika memang itu pantas untuk dibacakan gitu di depan umum gitu. Tapi itu cukup membuat aku sama Virus shock sih. Dia tiba-tiba nulis surat seperti itu, kita nggak nyangka banget, tapi menjadi sebuah apa ya, terharu gitu. Ya terharu, dan ternyata anak sekecil itu tuh aku pikir nggak ngerti apa-apa tapi tahu, merasakan gitu. Tapi kesulitan nggak sih mengurus si kecil gitu? Enggak sih, sama sekali happy ya kita sayangnya. Pas sayang sama adeknya juga perkembangannya semakin baik gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillahnya, maksudnya kita sama-sama saling menjaga, abang sama adeknya juga saling menyayangi kayak gitu. Tapi kan ini kan dua bersaudara ya? Bisa dibilang mau ada nambah lagi kah apa gimana gitu? So dikasihnya Allah aja ya. Pengen sih gitu, tapi nggak mau terlalu yang gimana banget. Maksudnya pokoknya diserahin sama Allah aja. Kalau memang Allah kasih ya alhamdulillah, kalau memang rezekinya. Tapi kalau memang belum rezeki ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada program gitu apa gimana? Sampai sekarang sih masih kayak nggak mau program, dijalanin kayak gini aja gitu. Tapi dari si kecil tersebut nih, apa suka ngeluh nggak sih kalau kan kakak kan sibuk nih syuting gitu, ngeluh nggak sih dari si kecil gitu? Enggak sih, jadi karena aku sebisa mungkin di sela kesibukan juga harus meluangkan waktu yang banyak untuk keluarga gitu ya. Jadi anak-anak ngerasa balance lah gitu, anak-anak juga ngerasa dedinya, maminya selalu ada untuk anak-anaknya, selalu ada untuk mereka gitu. Jadi di saat mereka butuh, kita selalu ada buat mereka. Jadi kan orang tua
memang sejatinya kan selalu harus hadir di saat yang tepat untuk anak-anaknya ketika dibutuhkan gitu kan. Dan momen-momen penting dalam anak itu, golden momennya semua perkembangannya, kita jangan sampai ketinggalan. Dan anak juga berharap kalau orang tua bisa menjadi bagian dari pertumbuhan dirinya buat mereka gitu kan. Dan itu yang selama ini aku sama Faiz berusaha lakuin buat anak-anak sih. Persiapan itu kan menyambut bulan puasa nih di pandemi yang kedua ini kan, tahun kemarin kan udah pandemi juga nih, puasanya sekarang pandemi lagi nih, gimana perasaannya? Oke, persiapannya sekarang sih lebih ke arah yang jelas kalau ibadah insya Allah mudah-mudahan kita berharapnya ibadah kita bisa lebih baik lagi. Doanya, harapannya mudah-mudahan kita satuin sama-sama doanya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, biar silaturahimnya, terus kita bisa tetap sholat berjamaah di masjid sama-sama bisa normal lagi gitu kan. Sholat idnya maksudnya gitu juga. Harapannya sih kita bisa lebih baik dalam agama, kesehatan, dan Indonesia dan dunia ya tentunya bisa dijauhkan dari musibah dan hal-hal yang buruk. Sebenarnya kamu juga harus masak masakan yang enak ya. Oh iya dong. Ngamen. Itu pasti. Seperti apa nih Kak yang paling dirindukan pada saat bulan Ramadan? Dimasakin deh, suka dimasakin. Dimasakin bukaan puasanya gitu, tajil-tajilnya, variasi tajil-tajilnya, disiapinnya macam-macam tuh yang ditunggu-tunggu banget. Terus yang pasti adalah dimana kita bisa sholat tarawih sama keluarga sih, itu paling dirindukan banget gitu ya. Tahun lalu kita ngejalanin itu di rumah gitu sama keluarga. Tahun lalu banyak hikmah yang bisa didapat ketika awal pandemi gitu kan. Jadi akhirnya bisa sholat tarawih bareng keluarga. Mungkin tahun ini kita lihat situasi, tapi paling enggak itu yang memang harus kita lakukan juga sih. Sholat tarawih bareng keluarga, buka puasa bareng keluarga, sesibuk apapun. Pokoknya hal-hal kayak gitu tuh yang harus kita lakuin juga. Artinya kalau suami sama anak-anak itu dikuasai sama bulan puasa, walaupun ada mbak di rumah kan nggak pulang ya. Lebaran kan memang kan pemerintah sudah bilang kalau nggak boleh pulang nih, nggak boleh mudik. Dia pengen walaupun ada mbak di rumah, aku pengennya kamu tetap yang masak gitu. Yaudah iya, aku bilang, dan aku juga happy sih, senang kan masakannya bisa variatif juga gitu ya. Terus juga bisa ibadah bareng-bareng. Sebuah Dia sukanya yang manis-manis gitu. aku selalu merasa buah sama dia. Tapi kan manis tuh, takutnya emang nggak takut kena gula atau gimana gitu. Oh enggak dong, kan kita olahraga, kita hobi olahraga. Jadi kalau seandainya manisnya pun kita tuh kayak lebih ke arah yang sehat-sehat. Misalkan tadinya dia minum gula, gulanya tuh aku ganti madu. Aku tuh kayak lagi seneng bikin menu-menu sehat buat keluarga gitu, termasuk kayak buat aku sama Sony juga menunya itu apa. Jadi bener-bener aku pikirin banget, karena memang sekarang tuh kayak lagi mulai ngikutin menu-menu sehat sih, karena kan kondisinya saat ini juga bukan kondisi yang bagus ya, maksudnya dalam keadaan lagi pandemi juga, jadi kita juga harus jaga stamina juga. Kayaknya nanti yang bakal jadi favorit setiap pagi sahur adalah jus tempe pakai Sama kurma, pakai garam Himalaya buatan dia sih, karena lagi berusaha dirutinin untuk itu, apalagi Sehat. pas banget Jus sehat. buat nanti pas sahur gitu. Tapi kan tahu cara-cara dari Kak Sony ya, Cara apa tuh? cara-cara menjaganya. Manisan Ya, seperti apa gitu. Sampai akhirnya membuat netizen nih pada baper sendiri gitu ngeliat hubungan kalian. pasangan lain juga. Itu sih yang tadi kita bilang, menganggap sebuah hubungan ini adalah perlombaan, saling berlomba-lomba ngasih yang terbaik. Dan di Islam kan juga diajarin romantisme terhadap pasangan itu menjadi sebuah ibadah bagi suami istri, dan nilai pahalanya juga besar. Jadi makanya yang kita cari di sini bukan cuma ngedapetin kasih sayang sesama, tapi juga nyari pahala juga untuk itu gitu kan. Dan biasanya insya Allah tujuannya supaya berkah juga. Jadi kalau misalnya berkah, insya Allah rumah tangganya juga baik-baik aja, aman-aman aja, bahagia-bahagia aja gitu. Jadi selalu ngasih yang terbaik aja kuncinya.